Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again. Jadi di part yang saat ini saya akan meneruskan informasi mengenai bahasa Inggris yang sudah saya beritahu di part sebelumnya. Di situ saya kasih judul Why English is so difficult part 2, bagian kedua. Nah, tadi atau di video sebelumnya saya sudah menuliskan language, sentences, words, and letter. Bisa dilihat di sebelah kiri kalian. Jika itu adalah sebuah level, maka letters atau kemampuan kalian menghafal hurufnya, kemudian bunyinya, itu kalian baru ada di level 1. Kemudian jika kalian sudah mulai paham, maksudnya sudah menguasai beberapa vocabulary dalam bahasa Inggris, yang mana vocabulary itu adalah words, kata-kata, kalian mungkin sudah masuk di level 2. Jika kalian sudah bisa atau memahami atau mengetahui beberapa vocabulary dengan artinya dan juga penyebutannya yang tepat, kemudian kalian akan membuat kalimat, kalian akan memproduksi kalimat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka kalian sudah masuk di level ketiga. Setelah itu, kalau kalian sudah bisa membuat kalimat dan kalian bisa memproduksi dengan baik, kalau yang di level 3 ini kalimatnya masih terbatas ya, masih terbatas. Jadi kalau sudah masuk level 3, kalau misalkan kalian sudah bisa memproduksi bahasa dengan baik, kemudian menyebutkannya dengan baik tanpa ada jeda atau apapun, jadi lancar lah intinya ucapan kalian, maka kalian sudah masuk di level 4. Oke, itu dari saya. Kemudian masuk lagi di words ya, kita hari ini akan membahas tentang word juga. Word itu saya tulis vocabulary, yaitu kosakata yang mana harus kalian tahu, harus kalian hafal ya, bagaimana bunyinya, bagaimana tulisannya, bagaimana spellingnya, mungkin itu juga harus kalian hafal. Kalau kalian tidak hafal, akan berat kalian untuk masuk ke level selanjutnya, yaitu memproduksi kalimat, membuat kalimat sederhana. Oke. Nah, vocabulary itu jenisnya ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada pronoun, ada conjunction, dan seterusnya ya. Pasti sudah pernah belajar kan lewat guru kalian di SMP. Ada noun, yaitu noun kata benda, verb adalah kata kerja, kemudian adjective adalah kata sifat, kemudian ada adverb adalah kata keterangan, kemudian ada pronoun itu adalah kata ganti benda, kemudian di bawahnya ada conjunction itu kata penghubung, dan seterusnya ya. Tapi kalau kalian sudah bisa menghafal noun, verb, adjective, dan adverb sama pronoun, itu sudah bagus buat saya ya, karena emang nggak gampang untuk menghafal semua vocabulary itu. Itulah bedanya matematika dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau di matematika atau pelajaran-pelajaran yang ada rumusnya, fisika dan lain sebagainya, itu rumusnya yang bikin pusing, tapi karena harus banyak dihafal. Tapi kalau dalam belajar bahasa, kalian harus menghafal jenis kata-kata tersebut, kemudian penyebutannya harus seperti apa, bunyinya harus seperti apa. Demikian. Oke, sekarang kita beralih ke layar di sebelah kanan ya, bisa kalian lihat di situ. Itu ada let's memorize some vocabulary started from noun. Ayo kita coba menghafal vocabulary, karena tidak mungkin tidak menghafal, harus menghafal, mesti menghafal ya. Jadi salah satunya saya udah pilihkan di situ ada noun. Noun itu adalah kata benda. Di situ kata benda terbagi dua. Ada concrete noun, ada abstract noun. Concrete noun itu ada book, pen, bag, hand. Kemudian abstract noun itu ada love, affection, anger, and pain. Kenapa saya bagi dua seperti itu? Agar lebih mudah kalian untuk menghafalnya. Oke, jadi bagaimana cara menghafal kata benda? Kata benda itu apa sih? Bisa nggak kalian coba berpikir kata benda itu apa? Waktu itu sih saya ngajarin, ada yang jawab kata benda ya kata benda. Tapi sifatnya seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Apa yang disebut dengan benda itu? Bahkan saya dulu sempat bertanya di kelas-kelas, apakah diri Anda adalah sebuah benda? Banyak yang bilang bukan.
Saya adalah manusia. Lalu apakah manusia itu benda? Manusia ya manusia, mister. Jawabannya seperti itu. Mungkin kalian lupa bahwasanya waktu sekolah dasar dulu, ini pelajaran dasar sekali, kalian pernah diajarkan oleh guru kalian mengenai benda. Benda itu terbagi menjadi benda cair, benda padat, dan benda gas. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu ada benda mati dan benda hidup. Coba kalian perhatikan yang konkretnya di situ. Ada pen, ada bag, ada book, ada hand. Itu benda mati atau benda hidup? Benda mati kan? Nah, kalau ada pertanyaan, apakah Anda adalah benda? Maka jawabannya, ya, saya adalah benda. Saya termasuk dalam benda hidup, bukan benda mati. Ya, jadi cara menghafalnya gimana? Ya, cara menghafalnya sederhana saja. Kalian lihat di sekeliling kalian banyak benda-benda, dan benda-benda itu punya nama. Seperti ada di depan kalian saat ini, handphone. Handphone adalah benda mati. Kemudian di dalam video ini ada whiteboard. Whiteboard adalah benda mati. Kemudian mungkin di sekitar rumah kalian ada tembok. Tembok adalah benda mati. Itu pun ada dalam bahasanya penyebutannya. Jadi benda mati itu banyak, ya, apalagi benda hidup. Oke? Jadi cara menghafalnya adalah lihat ke sekeliling kalian, kemudian cari kata benda itu namanya apa dalam bahasa Inggris, kemudian dihafal. Wah, banyak banget, mister. Memang banyak sekali. Makanya kalian harus mulai semangat belajarnya. Kemudian kalian juga harus menghafal banyak vocabulary-nya yang ada di sekitar kalian. Pokoknya yang bisa kalian pegang, yang bisa kalian lihat itu benda. Makanya saya tulis itu concrete noun. Tapi ada juga abstract noun. Abstract noun itu kayak di situ contohnya love, cinta. Cinta adalah kata benda. Kata benda yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Namanya abstract noun. Di bawahnya ada affection. Affection itu apa sih? Affection itu adalah kasih sayang. Di bawahnya ada anger. Anger itu apa? Marah atau kemarahan. Ya, kemarahan. Kemarahan adalah kata benda. Kemudian di bawahnya pain. Pain itu apa? Rasa sakit. Rasa sakit juga termasuk dalam kata benda yang abstrak. Tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Coba aja kalian coba cubit tangan kalian sendiri deh. Sampai merah atau sampai biru juga nggak apa-apa. Bukan tangan saya ini yang jelas. Cobain. Ada rasa sakitnya nggak? Kalau ada rasa sakitnya berarti kalian masih hidup tandanya. Oke? Jadi itu cara menghafal dari kata benda. Pokoknya apa yang bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, itu benda namanya. Benda itu punya nama. Nama itu harus dihafalkan. Kemudian yang abstrak noun-nya bisa kalian pelajari sedikit demi sedikit, bisa lihat di kamus dan lain sebagainya. Oke, itu cara menghafal vocabularies, terutama noun dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.